Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah 26 orang ya bergabung. Jadi kita akan langsung mulai saja ya, karena memang kita ada waktu hanya sampai maksimal pukul 10 gitu ya. Jadi langsung saya akan kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, pertama-tama sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di malam hari ini ya, waktu Indonesia malam gitu ya, waktu Turki dan yang lainnya walau alam jam berapa nanti kita akan tanya gitu ya. Tentunya puji syukur kehadirat Allah gitu ya yang memang mengumpulkan kita. Mudah-mudahan semua yang bergabung di agenda pada malam hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan rezeki gitu ya, Allah berikan keselamatan dan senantiasa Ramadan pada tahun ini kita diberikan tentunya 10 malam terakhir Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Amin. Juga salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana menjadi suri tauladan bagi kita hingga nanti kita di akhir zaman. Sahabat-sahabat Rida sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kembali lagi bersama saya Ihsan Nur Yamin selaku host, moderator, pembawa acara semuanya ya. Jadi insya Allah malam hari ini kita akan sharing santai lagi gitu ya. Kalau kemarin kita sudah jalan-jalan ke Jerman gitu ya. Kita kemarin namun di platform di Instagram, like Instagram gitu ya, bersama Teh Yusi Akyah di Jerman. Kemudian malamnya itu kita jalan-jalan ke Malaysia bersama Kak Abdullah. Nah, malam ini gitu ya, kita akan sama-sama berjalan-jalan. Jalan-jalan apa duduk aja ya. Kita akan berbincang-bincang bersama salah satu narasumber yang luar biasa, datang jauh-jauh dari Istanbul ya, Turki gitu ya. Nah, Masya Allah, ini sebetulnya sih sepertinya ini orang Sunda, tapi gitu ya, tapi sedang merantau di sana. Nanti kita akan sama-sama simak gitu ya, apa saja cerita-cerita menarik beliau selama ada di Turki gitu ya. Kita juga penasaran bagaimana Ramadan di Turki dan di Indonesia, apakah beda atau seperti apa, kemudian dan yang lain sebagainya gitu ya. Namun sebelum itu mari sama-sama kita awali agenda malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sahabat-sahabat sekalian, sebelum nanti kita berbincang langsung sama narasumber, jadi ini agenda Diary Ramadan ini akan berlangsung beberapa kali gitu ya. Ada yang melalui live Instagram, ada juga yang melalui Zoom meeting ini gitu ya. Jadi sahabat-sahabat pantengin terus. Dan juga sahabat-sahabat sekalian, Blazrida sekarang Ramadan ini sedang mengagendakan agenda-agenda luar biasa gitu, banyak gitu ya. Kami mendatangi kecamatan-kecamatan yang dan mengumpulkan adik-adik yatim gitu ya. Kami berikan bantuan di sana gitu ya, berupa uang dan juga paket hadiah lebaran gitu ya. Jadi kalau biasanya kita yang punya orang tua mungkin boleh jadi lebarannya itu dapat THR dari orang tua. Nah, kalau adik-adik yang memang tidak punya orang tua dari siapa? Nah, itu mungkin bisa jadi dari kita. Maka teman-teman saya ajak untuk bergabung di ladang amal ini. Siapapun teman-teman yang akan mendonasikan hartanya gitu ya, boleh mengunjungi media sosial Rida ya, di Instagram lazrida_rumah yatim duafa, ataupun di website kami www.lazrida.org. Oke,
itu saja mungkin untuk pembuka malam ini karena memang narasumber eh, sudah manteng dari tadi ya, Masya Allah. Langsung saja kita sapa gitu ya narasumber pada malam hari ini. Assalamualaikum Kang Yayan. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Isan. Masya Allah, gimana kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah sehat, Kang Isan. Kang Enggak, Isan ya, gimana saya kabarnya? ingat di mana ya? Di DT gitu ya. Iya, Kang iya, Isan iya. gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, sekarang di sana jam berapa ya? Kang Yayan? Sekarang jam 4 lewat 38, Kang Isan. Lagi Jam nunggu 4. buka ini. Oh, ini Jam lagi. 4 lewat 38. Oh, gitu. Di sana buka puasa jam berapa, Kang Yayan? Untuk hari ini jam 8 lewat 7, Kang Isan. Oh, Maghribnya jam 8. maghribnya Jadi jam tiap hari berapa? itu bertambah lama. Oh, serius? Tiap Masya hari itu Allah. bertambah lama, iya. Berarti biasanya Dan hari ini berapa jam tuh? berarti sahur jam apa namanya subuh jam 4 lewat 45. Allah Akbar. Berapa tuh Kang Isan? Kita ada 14 15 jam lah mungkin Iya, lebih. iya, iya. Dan alhamdulillah sih, alhamdulillahnya nggak apa namanya nggak musim panas. Kalau musim panas tuh biasanya lebih lama lagi Kang Isan. Bisa nyampe Oh, jam 9 bisanya. Apa maghribnya bukanya. Subuhnya apa namanya subuhnya makin pagi juga. Alhamdulillah sekarang masuknya musim semi, musim tulip jadi agak lebih ringan lah. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Seperti itu Kang Isan. Subuhnya sama di Indonesia, buka puasanya sama dengan habis terawih di sini ya, Masya Allah. Iya, Keren. Oke deh, iya. sebelum kita Alhamdulillah. bercerita lebih banyak, Kak Yayan, ya, Kang Yayan. Jadi teman-teman semuanya, saya perkenalkan terlebih dahulu, Kang Yayan ini adalah eh, Kang Yayan Rusmana. Siapa ya, Kang? Nanti perkenalan langsung saja ya, Kang Yayan. Jadi dulu beliau ini adalah Siapa tuh? teman gitu ya, teman-teman ini di Darut Tauhid gitu ya. Kami pernah satu alma mater di sana waktu SMK gitu ya. Pada Allah sekarang sudah berbeda negara gitu ya, tapi tetap tersambung gitu ya melalui media sosial. Oke, langsung saja Kang Yayan. Jadi ini kita buka dua sesi. Jadi sesi pertama mungkin nanti Kang Yayan boleh silakan menyampaikan gitu ya, menyampaikan yang sudah saya minta gitu ya. Kemudian nanti Siap. kedua, kita akan sharing bersama para peserta atau teman-teman yang bergabung pada malam hari. Itu mungkin Kang Yayan. Oke, siap siap Kang Isan, siap. Baik, kalau begitu Langsung mulai nih Kang. dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu yalim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah puji dan syukur Allah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya, berkat hidayahnya kita yang jauh di sana yang apa namanya berjauhan tapi alhamdulillah dikumpulkan di tempat di apa namanya di Zoom di majelis yang insya Allah berkah ini. Amin. Oke, sebelumnya mungkin perkenalkan ya. Mungkin banyak yang nggak tahu ini siapa yang ngomong katanya. Mungkin tadi sekilas Kang Isan telah menyampaikan siapa saya dan dari mana gitu ya. Alhamdulillah, nama saya Yayan Rusmana, asli Majalengka, asli Sunda. Mungkin kelihatan dari namanya juga, dari kelihatan dari logat mungkin ya. Ketika di sini juga pas ngomong bahasa Turki juga ada Sunda-Sundanya gitu. Jadi ya masih kental lah gitu, seperti itu. Alhamdulillah, saya di dulu alumni SMK Darut Tauhid bareng sama Kang Isan. Kang Isan angkatan 2, saya angkatan 3. Kita sama-sama pendahulu ya, angkatan percobaan lah ya. Tapi alhamdulillah insya Allah walaupun angkatan pertama tapi insya Allah banyak ilmu yang kita dapatkan di Darut Tauhid, banyak hal-hal yang mungkin nilai-nilai yang kita bisa amalkan di kehidupan nyata gitu, seperti itu. Selanjutnya alhamdulillah setelah SMK saya lanjut di ini kuliah di Universitas Islam Bandung jurusan Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah tahun 2019 bulan Februari lulus S1 alhamdulillah dan
setelah lulus kuliah, karena memang pas kuliah ikut program yang apa namanya pesantren yang belajar ke Turki dan melanjutkan ke Turki dan qadarullah melalui pesantren di sini gitu. Mungkin nanti cerita banyaknya setelah penyampaian. Itu cerita singkatnya seperti itu. Seperti itu. Selanjutnya untuk sekarang alhamdulillah saya tinggal di Istanbul, Turki, tepatnya di Fatih dan qadarullah takdir Allah Subhanahu wa taala saya tepat berada di tengah-tengah antara masjid-masjid yang bersejarah gitu. Di samping kiri itu ada Masjid Sehzade namanya. Sehzade salah satu masjid hadiah dari sultan untuk anak-anaknya. Sehzade itu artinya anak-anak sultan. Terus ada di sebelah kanannya itu Masjid Fatih. Masjid Fatih itu salah satu masjid yang didirikan oleh Muhammad Sultan Fatih. Nah, terus ada lagi Masjid Sulaimaniyah Jami. Masjid Sulaimaniyah Jami juga Masjid Sulaimaniyah juga salah satu peninggalan salah satu Sultan apa Utsmaniyah. Terus ada juga Hagia Sophia mungkin teman-teman lebih kenal ya Hagia Sophia sama Sultanahmet. Nah, alhamdulillah dari tempat tinggal saya, dari asrama saya sekitar 10 sampai 15 menit jalan kaki itu nyampe gitu. Alhamdulillah. Ke jalan kaki itu nggak apa namanya nggak terlalu jauh lah alhamdulillah gitu. Seperti itu. Darullah. Oke, baik teman-teman sekalian, insya Allah sekarang Kang Isan mungkin apa namanya kemarin sedikit berbincang ingin mengetahui tentang apa namanya tips beasiswa di apa namanya di negara apa kejayaan Muhammad Al-Fatih seperti itu. Mungkin ada sedikit hal-hal yang mungkin bisa saya sampaikan, semoga insya Allah bermanfaat seperti itu. Baik, sebentar. Oke. Kang Isan kelihatan PowerPoint-nya? Sudah. Alhamdulillah. Presentasinya kelihatan? Sudah terlihat, Kang Yayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, insya Allah di sini sedikit berbagi tentang bagaimana mendapatkan beasiswa di tempat kejayaan Fatih, ya. Mungkin sedikit sharing terkait apa yang saya dapatkan, terkait apa yang saya alami gitu, selama ini, selama saya mendapatkan beasiswa dan proses dari awal sampai saya dapat beasiswa di sini, seperti itu. Oke, mungkin teman-teman sekalian eh, tahu gitu ya nggak asing lagi itu Konstantinopel gitu ya. Apa namanya kota memang banyak orang yang mengetahuinya dan kota ini tidak asing bagi setiap orang gitu, setiap orang yang tahu tentang sejarah Islam, tahu tentang bagaimana peradaban Islam pasti tahulah yang namanya Konstantinopel gitu ya. Konstantinopel itu salah satu bagian wilayah dari negara Turki seperti itu. Sampai ada fakta-fakta unik tentang Konstantinopel sebagai tempat kejayaan Muhammad Al-Fatih gitu. Pertama, penaklukan diberitakan langsung oleh Rasulullah SAW sekitar abad 8 abad sebelumnya. Jadi Konstantinopel itu salah satu negara apa salah satu ibu kota dari Kekaisaran Romawi. Dan Konstantinopel ini kota yang menjadi apa namanya menjadi ibu kota dari 4 kekaisaran besar. Kekaisaran Romawi, Romawi Utara, Timur, Romawi Timur, Kekaisaran Latin dan Kekaisaran Utsmaniyah. Nah, ini saking apa istimewanya Konstantinopel itu. Karena pertama letaknya juga strategis, terus di sana tempat lalu lalang apa namanya kapal dari berbagai negara sehingga banyak orang, banyak negara yang berambisi untuk memilikinya gitu. Sampai kan Rasulullah menyatakan bahwa apa namanya ada kota antara Roma dan Konstantinopel itu yang akan dilakukan pertama ada Konstantinopel. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, latuf tahanna Konstantinia, polani mal amiru amiruha, walani mal jais, dalikal jais. Sesungguhnya di sini ada latuf tahanna. Latuf tahanna ini la-nya la takid dan nu-nya nu takid. Jadi dua takid yang sangat-sangat menguatkan bahwa benar-benar bahwa Konstantinopel itu akan direbut, akan dikuasai oleh umat Islam gitu. Dan ini pemberitaan Rasulullah itu 8 abad sebelum akan ada penaklukan oleh Muhammad Al-Fatih seperti itu. Dan ini dijelaskan kan akan dikuasai oleh seorang pemimpin yang sebaik-baiknya pemimpin dan akan dikuasai oleh sebaik-baik pasukan gitu.
Dan ini terbukti mungkin teman-teman sekalian yang pernah membaca sejarah tentang Emang sih ikut merana. Konstantinia, bagaimana profil Muhammad Al-Fatih, bagaimana profil apa namanya pasukan namanya Madinya dari segi fisiknya gitu. Itu dijelaskan banyak sekali hal-hal yang apa namanya yang kita dapat ambil gitu. Karena memang dijelaskan juga dalam hadis tersebut bahwa sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan gitu. Karena jelas ya di situ. Terus keunikannya tadi saya sampaikan menjadi ibu kota dari 4 kekaisaran besar, terus letaknya strategis sampai Napoleon Bonaparte mengatakan, jika dunia adalah sebuah negara, maka Konstantinopel atau Istanbul itu adalah sebagai kotanya. Itu saking Konstantinopel ini, saking Istanbul ini istimewa gitu. Seperti itu. Terus selanjutnya seperti yang kita ketahui juga bahwa Konstantinopel di akhir apa namanya di akhir pemerintahan Utsmaniyah itu dimiliki oleh Utsmaniyah, dikuasai oleh Utsmaniyah, pusat peradaban Islam terbesar gitu. Dan setelah hadis disampaikan oleh Rasulullah bahwa Konstantiniyah bakal ditaklukkan, ketika itu sahabat-sahabat Rasulullah berlomba-lomba untuk melakukan. Sampai Bani Umayyah mengutus anaknya Yazid bin Muawiyah untuk melakukan Konstantinopel, tapi sayangnya tidak bisa didapatkan. Terus ada Bani Umayyah, terus ada Khalifah Abdul Maliki, anaknya itu Maslamah, dan pada akhirnya yang Allah takdirkan dikuasai atau ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sebenarnya kemarin ya sama Kang Isan tuh janjinya mau live langsung gitu, live langsung melihat apa Masjid Al-Fatih gimana, terus makam Sultan Al-Fatih gimana, pokoknya kehidupan di Turki gimana, tanya mulai langsung gitu. Tapi kalau Allah karena di Turki lockdown, sekitar 19 hari lockdown, jadi ya seperti ini takdirnya nanti insya Allah ada video yang saya bisa tampilkan terkait Masjid Al-Fatih. Oke, sebentar Kang Isan ya. Sebentar teman-teman sekalian. Mangga. Insyaallah. Ya teman-teman semuanya, sambil menunggu video di putar, yuk semuanya diajak lagi saudara-saudaranya, karena ini luar biasa banget ternyata ya materinya. Saya agak berkaca-kaca ini ya. Aduh. Ayo jadi diajak lagi teman-temannya ataupun saudara-saudaranya untuk kemudian gabung di agenda pada malam hari ini. Maka Kang Ian dilanjutkan. Nah, ini teman-teman, insya Allah videonya mungkin nanti saya potong-potong karena lumayan lama juga, 16 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Awal masuk ke apa namanya Masjid Al-Fatihnya, saya percepat aja ya. Nah, jadi teman-teman, mungkin sebagian orang menyangka ketika melihat Masjid Al-Fatih itu disangkanya Masjid Blue Mosque gitu ya, karena sama-sama bentuknya. Tapi ternyata ketika saya ke Turki juga, pertama kali yang saya lihat itu bukan Blue Mosque, itu bukan Masjid Sultan Ahmed, tapi Masjid Al-Fatih. Tapi saya nyangkanya itu Masjid Blue Mosque, pas ditanyakan itu bukan, katanya seperti. Tapi ternyata masjid besar di Turki itu kebanyakan bentuknya seperti ini. Karena ini ciri khas dari Turki sendiri. Seperti itu. Nah, ini kita masuk ke apa namanya ke masjidnya. Jadi setiap masjid Turki memang ciri khasnya seperti ini, ada halaman besar, dan ketika masuk itu ada tempat wudhu. Teman-teman sekalian, ini di depan nih tempat wudhunya. Di setiap masjid Turki pasti di tengah-tengahnya sebelum masuk tuh pasti ada tempat wudhu seperti ini. Dan semua tempat wudhu Turki itu duduk gitu. Nah, ini salah satu masjidnya.
enak buat ngabuburit sebenarnya teman-teman, tapi karena lockdown hari ini ya ini sepi ya. Nah ini juga banyak anak-anak main sepeda, main sepatu roda, bisa di sini banyak. Dan di taman-taman juga itu bisa dipakai buat piknik, banyak anak yang makan-makan di situ. Bukber juga biasanya katanya kalau Ramadan. Ini kita mulai masuk ke masjidnya. Nah inilah Nah, ini teman-teman ciri khas Turki semua seperti ini masjidnya, jadi ada lampunya kecil-kecil. Kalau di kita kan kebanyakan besar di atas, kayak ini di Turki seperti ini ciri khasnya. Dan Masjid Al-Fatih ini didirikan atas suruhan Muhammad Al-Fatih ketika itu, dan mengalami beberapa renovasi karena waktu itu ada gempa beberapa kali sehingga harus melakukan renovasi seperti itu. Seperti ini, Masya Allah. Semoga teman-teman sekalian yang menyaksikan masjid ini ada takdir dari Allah untuk bisa sholat di masjid ini, bisa bersujud di sini, Masya Allah. Ciri khas dan uniknya juga di masjid Turki itu setiap masjidnya itu di dalam itu ada tempat sepatu gitu, jadi nggak ada istilah hilang sepatu gitu, nggak ada yang ngambil di luar, jadi sepatu itu diramalkan di dalam gitu. Semua masjid seperti itu, bahkan ada yang menyediakan kresek gitu, kresek terus disimpan di rak sepatu masing-masing. Nah ini teman-teman ada di depan yang warna putih, ini tempat apa namanya, tempat muazin, tempat yang komat di situ. Jadi ada tempat khusus buat yang komat, yang muazinnya di situ. Nah, mulai percepat ya, untuk masjidnya. Nah, ini juga ada tempat khutbah ketika sebelum Jumatan. Di sini tuh ada apa namanya, kalau misal Jumatan tuh sebelum Jumatan menunggu jemaah tuh ada khutbah dulu, khutbah pertama di sini. Baru selanjutnya ada khutbah utama di depan. Besar-besar. Nah itu tempat duduknya di luar juga ada, selain tadi depan yang bentuk lingkaran, ada di sini juga ada. Nah ini teman-teman di seberang itu ada Madrasah Al-Fatih. Di sini tempat apa namanya, belajar ngaji gitu, pesantrennya lah, pesantren di Al-Fatihnya sendiri. Seperti itu. Tapi sekarang karena lagi lockdown juga, santri-santrinya dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Gitu. Nah kita ini menuju apa namanya, menuju makam Sultan Al-Fatih. Nah makam Sultan Al-Fatih sendiri berada tepat di samping Masjid Al-Fatih.
mungkin ada kucing yang mungkin teman-teman juga tahu bahwa di Turki kucing liarnya bagus-bagus lah. Itulah satu yang teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman di sini makam makam-makam pasukannya Muhammad Al-Fatih juga sebagiannya ada di sini, makam-makam Syekhzadeh, makam-makam anak Sultan. Dan di sini makam Sultan Al-Fatih, tapi sayangnya nggak bisa masuk karena ditutup. Kalau ditutup, kalau lockdown juga itu ditutup. Gitu. Ini salah satu apa namanya masjidnya di dalam sini, sebelah kanan. Banyak sekali yang ziarah dari berbagai negara. Orang Turkinya sendiri, karena di Turki ciri khasnya religinya itu apa, budaya ziarahnya itu kental, jadi banyak orang ziarah juga orang Turkinya sendiri gitu. Ke apa, ke makam Rasulullah, ke makam Muhammad Al-Fatih sendiri. Seperti itu. Nah, ini samping kanan ini tempat buat imam muazin. Jadi ada ruangan khusus juga, ada perpustakaan juga di situ. Nah, ini sebelah kanan. Ini makam-makam dulu pasukannya juga ada. Tempat yang insya Allah teman-teman yang menyaksikan, insya Allah ada takdir, Allah takdirkan bisa berkunjung ke sini, bisa melaksanakan sholat di Masjid Al-Fatih juga, insya Allah bisa berziarah ke makam Muhammad Al-Fatih, salah satu pemimpin umat Islam yang sangat luar biasa pada masanya. Nah, ini yang saya katakan di madrasah apa namanya, madrasah Al-Fatih. Sebelah kanan tuh masuk pintu gerbang madrasahnya, karena lagi libur juga jadi ditutup gerbangnya. Oke, alhamdulillah. Itulah sedikit gambaran tentang Masjid Al-Fatih dan makam Muhammad Al-Fatih. Dan ada ini juga sedikit informasi, tadi makam Al-Fatih sebenarnya biasanya bisa dikunjungi, tapi karena ada beberapa hal itu tutup, nggak bisa dimasuki gitu. Dan ada juga gini, ada informasi dari sebagian orang yang di sini bahwa makam Al-Fatih itu tadi yang saya tunjukkan tuh di ruangan itu, dan ada juga yang bilang itu di bawah apa namanya, bahwa antara khutbah imam, antara imam dan khutbah apa, khotib gitu, katanya di situ makamnya, jadi bukan di tempat yang di ruangan tadi. Itu ada beberapa pendapat di sini seperti itu, yaitu terkait apa namanya, makam Sultan Al-Fatih, Masjid Al-Fatih, seperti itu. Ini sedikit ya. Kalau kita lanjutkan lagi presentasinya tadi, teman-teman. Sebelumnya mohon maaf juga, tadinya mau live langsung di sana itu tangisan ya, tapi ya kodarullah seperti ini. dua kali Jumat kita janjian, tapi ya alhamdulillah ini yang terbaik. Nah, itu nih ya sejarah Al-Fatih. Dibangun pada tahun 1463 atas perintah Muhammad Al-Fatih. Dibangun bekas situs gereja Rasul Suci Kerajaan Bizantium. Pada masa itu emang itu gereja besar juga gitu.
besar setelah Hagia Sophia. Tapi alhamdulillah diganti oleh Muhammad Al-Fatih menjadi sebuah masjid dan mengalami beberapa kali renovasi Pak dan pasti secara itu tahun 1771 sampai bentuknya hari ini tuh itu terakhir 1771. Nah, sekarang kita masuk ke peluang beasiswa di Turki gitu ya. Kita teman-teman pasti dan alhamdulillah semakin sekarang tuh katanya lebih banyak peminatnya gitu. Entah itu beasiswa pemerintah atau mandiri atau dan sebagainya. Mungkin di sini saya akan berbagi tentang peluang beasiswa yang mungkin saya ketahui ya, yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman. Pertama, beasiswa penyedia beasiswa di Turki. Beasiswa di Turki itu pertama beasiswa pemerintah YTB. YTB itu singkatan dari Youth Base Tukler W Baskande gitu ya. Apa itu bahasa Turki? Intinya beasiswa buat orang asing lah gitulah. Nah, jenis beasiswanya gimana? Pertama ada full time. Itu full S1, S2, S3. Jadi full selama kuliah dari semester 1 sampai lulus tuh dapat beasiswa gitu dari mulai uang jajan, tempat tinggal dan uang kuliah seperti itu. Yang kedua, program yang sebentar, short term program itu pertama ada Success Scholarship itu program 1 tahun dan ini ditujukan buat orang-orang yang memang udah kuliah di Turki juga. Rata-rata orang yang memang sudah kuliah di Turki tapi nggak mendapatkan beasiswa YTB gitu. Karena mereka mandiri, biasanya ada pembukaan juga, ada informasi tentang beasiswa ini baru daftar gitu. Ini kalau nggak salah ada apa namanya beasiswa itu berbentuk uang selama 8 bulan dan per bulannya dapat 500 lira. 500 lira kalau sekarang dikali kita kalikan 2000 aja. Berarti sekitar 1 juta lah. Sekitar 1 juta selama sebulan tuh. Sebulan selama 8 bulan. Per bulan selama 8 bulan. Terus yang kedua research scholarship program. Itu sama juga buat orang-orang yang udah kuliah di Turki yang memang sudah kuliah dan tidak mendapatkan beasiswa pemerintah dan ada beasiswa penelitian juga. Itu selama 3 atau 12 bulan tergantung penelitiannya. Kalau ini bentuk beasiswa juga berbentuk uang selama 8 bulan yang sebesar 200 tele, 200 lira per bulannya. 200 dikali 2000 lah, berarti 400 ribu sekitar segitu. Gitu teman-teman. Nah ini jenis beasiswa yang apa namanya pemerintah sediakan. Karena memang kalau di Turki sendiri semua universitas yang menyediakan beasiswa itu di apa namanya disatukan di beasiswa pemerintah. Jadi ada linknya Turki Buslari yaitu beasiswa pemerintah Turki. Di situ linknya daftar semua di situ. Jadi ada nanti pilih pilih univ, pilih jurusan ya di situ nanti. Karena emang disatukan semua seperti itu. Terus ke yang kedua beasiswa swasta. Nah, ada juga wakaf apa badan-badan wakaf, badan-badan yayasan yang menyediakan beasiswa gitu. Pertama General Directorate of Foundation Scholarship. Dan itu juga sama rata-rata orang-orang yang udah masuk kuliah di Turki baru bisa daftar gitu. Bukan dari Indonesia daftar buat beasiswa tapi keterima dulu di Turki baru dapat beasiswa seperti itu. Terus yang kedua ya ini dunia wakfu. Ini juga wakaf sama sama juga seperti tadi menyediakan beasiswanya bagi orang yang sudah kuliah di Turki juga. Jadi baru apa namanya baru bisa daftar tuh ketika kita udah ada surat keterima di Turki seperti itu dan tidak menerima beasiswa pemerintah seperti itu. Dan yang ketiga beasiswa pesantren Sulaimaniyah yang ini salah satu yang apa namanya yang saya dapatkan juga beasiswa pesantren Sulaimaniyah. Kalau ini bentuknya non formal atau dalam saya artikan pesantren lah di sini ya belajar agama gitu. Dan beasiswa pesantren Sulaimaniyah sendiri ada 2 program. Pertama lewat tahfiz. Jadi di Indonesianya menghafal Quran dulu. Setelah beres hafalannya sebanyak 30 juz baru bisa berangkat gitu. Itu yang program tahfiz. Dan rata-rata kalau tahfiz itu lulusan SMP atau SMA untuk yang program tahfiz. Nah ada yang program mahasiswa yang alhamdulillah saya dapatkan itu berarti selama kuliah di Indonesia ikut program di asrama. Ada program pesantren mahasiswa Sulaimaniyah. Selama kuliah belajar di asrama sekitar 1,5 jam atau 2 jam ada kewajiban belajar di asrama, tinggal di asrama, dapat makan di asrama. Dan setelah beres apa namanya? Setelah beres kuliah ada tawaran mungkin bisa melanjutkan ke Turki atau
tidak gitu. Nanti ditawarkan ada wawancara seperti itu buat melanjutkan. Dan programnya itu sekitar 2,5 tahun atau 3 tahun, tergantung nanti berangkatnya bulan apa. Karena saya berangkat bulan Agustus, jadi kemungkinan terbesar 2 3 tahunan, insya Allah di sininya. Kalau awal tahun biasanya 2,5 tahun, seperti itu. Terus selanjutnya mungkin saya sampaikan beasiswa pemerintah cakupannya apa aja sih gitu, dapat apa aja. Pertama, dapat uang full program selama kuliah dari awal sampai akhir. Terus ada program bahasa. Program bahasa karena di Turki itu yang kuliah semuanya harus ada program bahasa dulu selama setahun, namanya Tomer. Nah, ini program khusus tiap ya Banje, tiap apa namanya orang asing harus belajar bahasa dulu. Nah, ini ada beasiswanya, biayanya dari pemerintah. Kalau bayar lumayan sampai 20 jutaan gitu. Terus apa namanya biaya akomodasi, terus biaya pendidikan tadi sampaikan, ada biaya kesehatan, asuransi, terus ada apa namanya kursus bahasa tadi, ada tiket pesawat juga. Nah, tiket pesawat pulang pergi. Tapi pulang apa tiketnya pas berangkat pertama sama pulang pas beres kuliah gitu. Beasiswanya seperti itu. Kalau misal mau tiap tahun pulang ya itu harus nyari sendiri gitu. Itu yang beasiswa pemerintah seperti itu. Kalau untuk apa persyaratan umur S1, S2, S3, kalau S1 tuh 21 tahun maksimal, S2 30 tahun, S3 35 tahun. Nah, jadi Kang Isan masih bisa tuh S2 bisa daftar tuh. Terus kalau persyaratan lainnya, berkas-berkas dan sebagainya mungkin nanti bisa dicek di webnya juga, Turkish Personality. Karena banyak juga apli yang harus dimasukkan. Alhamdulillah saya juga pernah daftar 2 kali dan qadarullah ditolak. 2 kali daftar, pertama S1. Ketika saya semester 3, ya semester 3 semester 4 tuh mulai tahu Turki tuh, mulai tahu ada beasiswa. Karena yang menariknya itu beasiswa Turki itu nggak ada TOEFL. Karena saya bahasa Inggrisnya ya gitu lah ya, bawah. Jadi apa saya memilih itu daftar dan qadarullah ya nggak masuk. Terus beres kuliah juga daftar S2 pemerintah, ya, beasiswa pemerintah, tapi ya qadarullah juga karena mungkin lebih banyak juga peminatnya, ya gitu ditolak juga. Dan ketiga yang menerima saya beasiswa pesantren Islam ini, alhamdulillah. Dan seperti itulah, pasti itu yang terbaik. Kalau kata Kang Isan, ini yang terbaik gitu kan ya. Oke, tips mendapatkan beasiswa. Mungkin ini tips-tips apa ya, sudah berdasarkan pengalaman gitu ya. Pertama, tadi yang disampaikan beasiswa pemerintah itu banyak memasukkan berkas gitu. Jadi ada seleksinya ada dua. Pertama, seleksi berkas. Kedua, seleksi wawancara. Dan rata-rata yang udah seleksi berkas udah wawancara itu langsung lolos katanya. Jadi wawancara sebatas konfirmasi data-data yang diberikan benar atau enggaknya seperti itu. Tapi memang ketat sekali seleksi di berkasnya sendiri gitu. Pertama nih, ada beberapa hal yang mungkin bisa diusahakan bagi teman-teman yang ada niat, ada rencana buat daftar beasiswa S1, S2, atau S3 di Turki. Pertama, value sertifikat yang baik. Maksudnya nilai sertifikat yang baik. Jadi carilah sertifikat, carilah seminar atau hal-hal pelatihan sebagai apa juga sebagainya yang memang bernilai gitu. Yang itu menunjukkan apa mendukung kita untuk bisa mendapatkan beasiswa. Cari sebanyak-banyaknya. Yang kedua, banyak social experience. Jadi ada pengalaman sosialnya, ada ikut apa gitu, ikut bareng-bareng menjadi donatur, ikut bareng-bareng itu itu juga diterima juga. Jadi ada bentuk sertifikatnya nanti. Terus selanjutnya ada rekomendasi dari orang yang berpengaruh, gitu ya, dari orang-orang berpengaruh. Nanti itu ada surat rekomendasi buat gimana keterima. Jadi ada misal dari MUI atau misal dari Kiai, dari Ustadz atau dari dosen gitu. Nah itu ada, semakin orang yang merekomendasikan semakin berpengaruh maka semakin besar juga peluang keterimanya. Seperti itu. Terus yang keempat, letter of intent. Letter of intent itu motivasi letter. Jadi motivasi apa yang menyebabkan teman-teman daftar, terus sejauh mana teman-teman tahu tentang Turki, sejauh mana teman-teman tahu tentang beasiswa ini gitu. Jadi di situ disampaikan nanti dalam bentuk bahasa Inggris kalau nggak salah, dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jadi semakin bagus motivasinya, semakin bagus tujuannya gitu, maka peluang mendapatkan beasiswa dan di liriknya itu semakin besar juga seperti itu. Nah, itu ada yang nyeret-nyeret. Lanjut teman-teman.
Bahasa, bekal bahasa yang cukup. Ya mau yang nggak mau ya, mau nggak mau, walaupun memang beasiswa Turki itu nggak ada persyaratan TOEFL gitu ya, tapi yang bisa bahasa Inggris pasti nilainya lebih besar gitu. Maksudnya nilai plusnya ada gitu. Dan di beasiswa Turki sendiri yang menjadi apa yang dilihat itu bahasa Turki, bukan bahasa Turki, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Jadi kalau jurusan agama itu yang jago bahasa Arab itu kemungkinan masuknya besar. Jadi teman-teman yang mungkin rencana ada jurusan agama itu bahasa Arab boleh dipelajari lah dasar-dasarnya gitu. Terus yang teman-teman yang mau jurusan umum boleh, walaupun memang nggak ada persyaratan TOEFL, tapi ketika wawancara nanti ditanya kamu bisa bahasa apa katanya. Bisa bahasa Sunda ya itu langsung tolak gitu. Tapi kalau bisa bahasa Inggris, bahasa Arab mungkin itu jadi peluang, benar-benar peluang untuk bisa mendapatkan beasiswa gitu. Yang peluang di liriknya besar lah. Oke, selanjutnya. Nah, itu secara ini ya, secara apa namanya, secara ikhtiarnya. Nah, ini mungkin secara rohaninya gitu ya. Pertama, perbanyak sholat sunnah. Mungkin ini bentuk setelah kita mengumpulkan, setelah kita melaksanakan 5 hal yang di atas, inilah mungkin apa yang bisa di apa bisa dilakukan lagi. Pertama, perbanyak sholat sunnah. Banyak sholat sunnah yang mungkin bisa teman-teman lakukan, mulai sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, witir, apa namanya, sholat qobliyah, badiah itu jangan ditinggalkan dan itu menjadi peluang Allah membantu kita untuk mendapatkan beasiswa seperti itu. Terus yang kedua, pertama perbanyak sholat sunnah, kedua perbanyak sedekah gitu. Teman-teman ketahui sendiri bahwa sedekah itu banyak manfaatnya gitu ya, banyak sekali eh, apa feedback buat kita sendiri gitu. Jadi teman-teman usahakan selama masih hidup kita di sini, apalagi sekarang bulan Ramadan kita manfaatkan buat banyak sedekah dan itu peluang untuk mendapatkan beasiswa itu. Jadi rekomendasi Allah yang lebih besar mungkin ya seperti itu. Dan mungkin teman-teman bisa sedekah melalui Amil Zakat banyak seperti Rida juga seperti itu ya. Banyak tuh teman-teman buat peluang buat sekarang mudah gitu mau kemana zakat tuh ada fasilitasnya bisa online lah bisa dijemput lah gitu kan ya jadi nggak ada alasan sebenarnya gitu dan nggak ada batasan untuk sedekah itu berapapun gitu seperti itu. Yang ketiga meminta doa ke orang soleh dan solehah gitu ya meminta doa kepada orang yang soleh dan solehah. Jadi teman-teman kita nggak pernah tahu dari mulut siapa aja doa untuk kita itu dikabulkan gitu. Jadi teman-teman perbanyak doakan orang lain, terus minta doa ke orang lain gitu. Ini salah satu nasihat dari teman saya juga yang kemarin mungkin ngisi di sini, Kang Aab gitu ya. Ketika saya tanya beliau itu salah satu kuncinya minta doa dan doa-doa terpenting adalah doa dari orang tua gitu. Seperti itu. Dan ini mungkin ikhtiar-ikhtiar dalam bentuk yang kita bisa lakukan gitu. Setelah kita melaksanakan 5, walaupun kita bagus 5 hal di atas, tapi ketika kita tidak melaksanakan yang di bawah, mungkin rekomendasi Allah yang berkurang gitu. Jadi apa kepantasan kita mendapatkan beasiswa itu berkurang gitu. Jadi mungkin hal-hal ini yang mungkin bisa kita lakukan gitu. Misalnya terkait nanti hasilnya seperti apa, terima atau enggak, ya itu kembali lagi takdir yang terbaik pasti yang datang kepada kita. Karena yang datang pasti lebih baik dari yang pergi, seperti itu katanya. Itu Kang Isan. Seperti itu. Terima kasih banyak. Syukri syukur Edrim. Seperti itulah sedikit tips-tipsnya mungkin ya yang bisa teman-teman lakukan, yang bisa teman-teman usahakan, ikhtiarkan dan teman-teman yang mungkin sekarang masih SMP SMA yang bisa lu masih jauh gitu. Yang sekarang S1 mau daftar S2 tuh masih bisa, yang sekarang S2 daftar S3 mungkin bisa. Dan kembali lagi tetap luruskan niat apa sih tujuannya gitu kan. Nanti Allah juga pasti tahu kan niat kita seperti apa dan mungkin bisa dilaksanakan ikhtiar-ikhtiar yang tadi disampaikan sebelumnya dan setelah itu hasil nanti tawakal kepada Allah seperti itu mungkin itu Kang Isan. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Tadi pemaparan yang keren banget. Jadi saya sebetulnya speechless Kang Yayan ya. Jadi saya agak apa ya terharu. Tadi ketika Kang Yayan ajak kita jalan-jalan ke masjid, itu siapa yang ngamera? Kang Yayan sendiri atau memang ada Itu dari teman teman ya? teman karena lebih bagus kan kameranya. Saya mah apa kameranya. Ada yang komen di sini itu kok stabil banget gitu. Gitu Iya ya. pakai stabilizer tuh. Stabilizer. Nah, itu luar biasa ya. Jadi saya sungguh terharu karena memang dulu saya ada apa ya, ada itikan atau ada niatan ingin ke Turki gitu ya. Ketika waktu SMK lulus, itu ketika SMK kelas 3 saya tuh benar-benar nyari informasi tentang Turki itu gitu ya.
Saya memang sempat daftar Turki Burs Lari Kang Yayan, tapi karena Turki Beslara. saya nggak paham dengan bahasa Inggris kan ya, full bahasa. Jadi apapun saya masukkan, upload berkas apapun semuanya, tapi ya qadarullah gitu ya, karena memang tidak punya ilmu gitu ya, dan gitu ya, mungkin takdirnya memang di Indonesia dulu seperti itu. Kalau halam nanti. Nah, Iya. gitu. Dan baik teman-teman semuanya, ini kita masuk ke sesi kedua. Ini teman-teman dipersilakan bagi yang ingin berbincang-bincang, bertanya langsung, boleh raise hand, ataupun kalau ingin bertanya melalui kolom chat, boleh silahkan ya ke Kang Yayan. Ini terkait apapun, baik itu terkait beasiswa di Turki ataupun terkait dengan Turkinya itu sendiri gitu ya. Bagaimana keadaan dan yang lain. Memang ada beberapa yang biasanya ada yang curhat gitu ya, ada yang curhat bahwa pernah daftar di websitenya tapi belum upload berkas, keburu tutup beasiswa YTB di bulan Februari ya. Udah gitu ya. Iya ada pematerinya Kang Yayan yang tadi curhat Teh Yeyen, ada kemiripan. Deket lah ya. Iya. Nah ini ada pertanyaan Kang Yayan, jadi dari Teh Marlina Hasanah. Ini kayaknya kita kenal ya Kang Yayan. Iya. Ini ada 2 pertanyaan. Satu, gimana first impression Ramadan di Turki? Yang kedua, bekal bahasa untuk belajar di Indo kira-kira berapa lama dan mencapai level berapa? Jadi ada 2 pertanyaan ya Kang Yan. Jadi gimana? First impression ketika pertama kali Ramadan di Turki. Nih, dulu kayak gimana? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, bekal bahasa untuk belajar di Indonesia kira-kira berapa lama dan mencapai level berapa? Kira-kira kalau ada levelnya ya. Boleh silakan Kang Yan. First impression, apa bahasa Inggrisnya? Kesan pertama ya. Itulah ya. Kesan pertama karena tahu Turki itu negara luar biasa ya, negara yang religius, dan di luar pas pertama waktu itu wah luar biasa nih di Turki, Lebaran di Turki gitu kan. Ternyata dan qadarullah Ramadan pertama di Turki itu kan 2020 ya. Saya datang Agustus 2019 dan puasa pertama itu berarti 2020. Dan pas pertama banget tuh 2020 tuh karantina full. Jadi karantina full selama Ramadan itu Kang Isan. Itu di asrama terus gak keluar selama sebulan full itu sampai Lebaran juga ya di asrama sholat juga ya seadanya yang ada di asrama gitu. Jadi kesan pertamanya mungkin sedih nggak karena pertama nggak ada takbiran gitu. Karena ciri khas puasa itu Lebaran ya takbiran gitu. Terus puasa itu ada ngabuburit gitu kan ya. Ada ngabuburit. Di sini ngabuburitnya di asrama terus di dalam tuh sampai beres sampai maghrib tuh. Dan ketemu orang-orang itu mungkin kesan pertama yang lah, tapi harus disyukuri ya mungkin emang udah lewat juga. Tapi itu pas pertama kali puasa di sini ya lockdown, jadi nggak begitu merasakan banyak sekali apa yang bisa didapatkan di luar gitu. Tapi katanya kalau yang berdasarkan kakak tingkat yang udah di sini sama nggak beda jauh gitu. Ada buka bersama lah gitu. Ada tarawih berjamaah lah. Ada ngabuburit gitu. Tapi bentuknya beda gitu. Cuma pas alhamdulillah kalau pas saya datang ke sini lockdown jadi ya gitu dapatnya di asrama terus sampai beres gitu sampai Lebaran malah itu eh, kasur dapur gitu ya dari pagi sampai malam. Tapi luar biasanya karena pas pertama corona pas itu tiap setelah tarawih itu tapi tetap ada di masjid, tetap ada azan, tetap ada yang sholat katanya, tapi nggak banyak. Dan ada sholawatan gitu, ada doa kesehatan itu setiap malam ada sholawatan, ada takbiran gitu setiap malam tuh. Itu pas tahun kemarin, tapi tahun sekarang nggak ada karena tahun kemarin mungkin karena pertama corona juga, jadi eh, masjid itu mengadakan doa terus gitu tiap malam tuh, doa kesehatan sama takbiran terus tiap malam pas tahun kemarin seperti itu. Dan alhamdulillah lebarannya juga gak ada ketupat. Makanya di sini kan makanan pokoknya kan roti ya roti lagi ketemu keju lagi gitu. Yang dulu makan keju di sini makan keju gitu Kang Isan. Seperti itu.
Ya gitu sih kesan pertama di di Turki pas Ramadan, sedih-sedih juga sih, tapi alhamdulillah mendapatkan hal yang berbeda gitu, hal yang baru, bahwa memang kenikmatan itu dirasakan ketika kita meninggalkannya gitu. Ternyata pas di Indonesia itu nikmat tuh memang nikmat gitu. Jadi ya ginilah. Mungkin nanti kenikmatan di sini juga hilang dapat dirasakan ketika saya udah pulang ke Indonesia mungkin seperti itu. Masya Allah. Itulah manusia mungkin ya. Iya, Kalau iya. sudah tiada baru terasa gitu. Kalau kalau sudah tiada ya betul. Lagu dangdut itu makanya. Dangdut. Iya, 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 iya. Gitu. Pertanyaan kedua gimana Kang Isan? Iya, pertanyaan kedua jadi bekal bahasanya nih untuk belajar Oh di ya. Indonesia kira-kira berapa lama tuh? Terus ada levelnya nggak Ah, nih? oh iya. Jadi kalau misal di Turki itu yang program kuliah itu jadi ada TOMER dulu selama setahun dan itu ada targetnya. Ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Kalau yang kuliah tuh minimal harus ada B2. B2 atau B1 aku B2 kalau nggak salah. B2 baru bisa masuk kuliah gitu. Misal setahun ini nih program persiapan bahasanya di Turki itu belum nyampe ke B2 atau masih di A1 A2 itu diulang lagi tomernya, diulang lagi belajar bahasanya gitu. Dan di Indonesia mungkin bisa persiapan dari dasar-dasar karena sekarang juga banyak yang nyediain kursus online, ada yang nyediain komunitas bahasa Turki lah. Tapi memang bahasa Turki itu nggak segampang bahasa Inggris katanya. Dari segi ini sih penyusunan susunan, tapi kalau menurut saya bahasa Inggris bahasa Turki ya samalah susah. Tapi ya terkait bahasa kan kembali lagi kebiasaan gitu. Saya dari segi teori mungkin agak sulit lah bahasa Turki, tapi di sini bisalah beli es krim pakai bahasa Turki mah gitu. Iya, Bisa iya, iya, sedikit-sedikit iya. alhamdulillah Iya, iya. karena aplikasi ya sedikit-sedikit bisa. Jadi teman-teman yang mungkin bisa belajar bahasa di Indonesia, bahasa Turki sedikit-sedikit hafalin kosakata, mungkin praktek sih lebih ke kalau bahasa praktek sih ya seperti itu. Kalau levelnya tadi B1, B2 yang minimal untuk bisa masuk kuliah seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi luar biasa ya. Jadi sama aja gitu ya bahasa Turki sama bahasa Inggris ya. Jadi, jadi penasaran di asrama itu pakai bahasa apa berarti kalian? Nggak mungkin bahasa Eh, Majalengka kan? Kang Kisan di sini ketemunya orang Sunda banyak Kang Kisan. Orang Tasik, Sundanya makin kental. Ya sih, tapi alhamdulillah untuk ini untuk pengantar pelajaran gitu ustadznya itu pakai bahasa atau hojanya gurunya itu pakai bahasa Turki. Kadang pakai bahasa Arab dicampur karena bahasa Turki itu mungkin sebagian orang menganggap bahwa bahasa Turki itu bahasa Arab gitu. Banyak yang menganggap pas ketika ke Turki pas nanya aja ya, Yan bisa bahasa Arab ya di Turki. Bukan bahasa Arab kalau Turki bahasa Turki kata saya bilang gitu. Karena emang sedikit banyaknya ada bahasa Turki yang campur bahasa Arab gitu. Cuma ditambah imbuhan. Misal khutbah bahasa Arab, khutbah etmek, misal tambah etmek itu bahasa jadi bahasa Turki. Misal musyawarah etmek ada tambah etmek jadi bahasa Turki gitu. Itu ada beberapa hal yang sama dengan bahasa Arab gitu. Bahasa Arab, bahasa Turki. Dan di asrama alhamdulillah pengantar bahasa Turki juga dan emang ada orang-orang Indonesia juga sih. Jadi emang peluang untuk bahasa Turkinya sedikit karena pas makan ketemu orang Indonesia lagi ngomong bahasa Indonesia lagi. Paling pas pelajaran ada orang Turki ya baru bisa bahasa Turki. Di luar ketemu orang Indonesia, apalagi ketemu orang Bandung, Sunda gitu kan. Iya, iya, iya. That's it. Gitu kalau gitu. Tapi alhamdulillah lah sedikit banyaknya eh, ada pembiasaan bahasa di asrama juga gitu. Mhm. Jadi penasaran ini ada dari kolom chat yang bilang mau dong sekalian dengar perkenalan diri ngomong bahasa Turki. Oh, Nah, coba, 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 coba. kenalan ya. Ya, coba. Oke, sebentar. Benim adım Yayan Rusmana, ben Majalengka'lıyım, 25 yaşındayım. Ben burada Türkiye'de İstanbul'dayım. Diam, Itu diam, Kang diam. Isan. Nah, itu ya. Diam, diam, diam. Apa itu? Benim adım Yayan Rusmana, nama saya Yayan Rusmana. Ben 25 yaşındayım. Saya umur 20 titik-titik. Terus ben Majalengka'lıyım. Saya berasal dari Majalengka. Suan ben Türkiye'de Fatih'de kalıyorum. Sekarang saya tinggal di Turki Fatih seperti itu. Ya itulah simpelnya seperti itu. Iya, iya, iya. Masya Allah. Erdogan, Erdogan, Erdogan lah ya. Iya, iya. Oke, Seperti itu. kalian ini Masya Allah ya keren banget. Jadi sebenarnya di kolom chat banyak banget ini pertanyaan lanjut ya Kang Yan ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ini Boleh, boleh. ada
permintaan nih, Kang Yayan, boleh diceritakan perjuangan mendapatkan beasiswa Sulaimaniyahnya? Ini dari Teh Yayan. Silakan, Kang. Oh, kita Heyen. Perjuangannya. Pertama, eh, apa namanya? Pas pertama nggak langsung saya mau daftar Sulaimania gitu. Karena dulu emang pertama pengen kuliah satu S2 di Turkinya dan sama kayak Kang Isan daftar YTB tapi qadarullah ditolak gitu. Pas itu kuliah semester 3 itu mau daftar S1 tapi apa namanya ya karena ditolak juga terus ketika sholat di masjid tuh di masjid Al Asyari di masjid Unisba mungkin ada tahu Unisba Universitas Islam banget Universitas Islam Bandung. Nah, di Iya, salah satu masjidnya ketika itu kan udah ada pikiran tuh mau kuliah di Turki gitu itu semester 3 lah semester 3 semester 4 empat kelima lah. Nah di masjid itu ada brosur yang apa namanya menyediakan pesantren mahasiswa buat apa namanya buat mahasiswa semester 1 sampai 5 katanya seperti itu. Minimal semester 1 sampai 5 dan berkesempatan studi di Turki dan itu besar tulisan Turkinya tuh. Langsung lah diambil, langsung lah kontak gitu. Langsung daftar gitu karena pas itu emang sebelumnya tinggal di pesantren mahasiswa juga di Darut Tauhid semester 1 sampai 4. Nah, karena itu habis kontrak gitu ya, di DT nggak bisa lanjut lagi di pesantren program mahasiswa Darut Tauhid nggak bisa lanjut lagi, ya daftar di situlah ketemu brosur yang memang pas pertama lihat itu melanjutkan ke Turki gitu ya. Ya udahlah bodo amat mau kuliah mau apa penting ke Turki gitu apa sih itu. Langsung daftarlah di Sulaimania gitu. Qadarullah masuk itu semester 5. Karena persyaratan pertama harusnya semester 1 sampai 3 kalau nggak salah minimal minimal masuk asrama itu. Tapi dengan negosiasi dan lah menjilat-menjilat atau nego lah gitu ke ojanya ke ustadznya ternyata alhamdulillah diterima gitu. Bolehlah katanya semester 5 walaupun bentar lagi lulus katanya gitu. Dan setelah itu kan harusnya sebelum berangkat ke Turki itu ada kitab atau ada pelajaran yang harus dibaca gitu. Ada pelajaran yang harus dipelajari. Tapi pas itu saya belum pelajari. Itu bahasa Arab, Nahwu Sorof kalau nggak salah. Tapi ada kitab di atasnya gitu. Nah itu saya belum pelajari. Tapi kembali lagi nego-nego-nego dan alhamdulillah gitu. Mungkin ini doa dari orang yang mendoakan gitu ya. Mungkin dari orang tua juga. Alhamdulillah pas itu dikasih kesempatan sama hojanya sama ustadznya gitu boleh lah berangkat katanya seperti itu dan nggak selesai sampai di situ ternyata pas nanya ke orang tua ternyata nggak langsung diizinkan langsung berangkat gitu boleh atau enggaknya katanya dari Majalengka ke Bandung aja jauh katanya apalagi ini ke Turki katanya seperti itu karena orang Sunda gitu ya orang Sunda iya, itu kan katanya nggak boleh jauh-jauh gitu Kang Isan ya betul, betul. kalau Kang Isan kan dari Gunung Halu ke Bandung lumayan lah ya Iya, gitu. Nah, izin ke orang tua juga lumayan tuh, lumayan lama karena adalah 4 bulan sampai 5 bulan gitu, sampai diizinin gitu. Dan karena memang pertama ngelihat umur juga mungkin ya umur, terus setelah kuliah harusnya kerja dan sebagainya. Tapi di situ saya bilang ke orang tua saya kalau misalnya saya lulus 3 tahun setengah gitu ya, 3 tahun setengah saya berangkat. Kalau saya lulus 4 tahun saya nggak akan berangkat gitu. Itu ada pemberangkatan tuh bulan Agustus sama ada wisuda tuh bulan Agustus sama bulan Februari. Nah, udah saya janji ke orang tua gitu. Ke orang tua kan mikirnya habis kuliah ya kerja lah gitu. Kalau di sananya kerja nggak apa-apa, tapi kalau di sananya belajar lagi ya kapan nyari duitnya katanya gitulah. Orang tua iya, kurang iya. lebih seperti itu ngomongnya. Tapi alhamdulillah meyakinkan ke orang tua juga karena salah satu apa ya saya terinspirasi dari teman saya ada Ustadz saya lah, Ustadz yang bilang saya pengen meninggal ketika belajar atau mengajar katanya. Wah ini semangat belajar pasti situlah. Makanya ke orang tua juga bilang gitu, kata orang tua ya udah lulus Agustus ya kalau bisa nyari kesempatan lain aja kata seperti itu atau enggak sambil kerja atau apa kata gitu. Tapi ya disitulah itu bulan apa ya bulan September Oktober lah itu udah mau penelitian tuh udah mau ada sidang. Tapi benar-benar ini takdir Allah, benar-benar ini bantuan Allah, kuasa Allah. Ketika saya melakukan daftar proposal, penelitian ke tempat penelitian, itu benar-benar dipermudah gitu, benar-benar apa ada orang tua yang mungkin eh, mengendoakan saya gitu. Dan benar ketika itu dipermudah sampai sidang itu bulan Januari itu sidang bulan Januari dan beberapa hari sebelum sidang tuh masih ada
bab yang belum dibereskan gitu. Tapi dosennya itu kembali lagi Allah yang menakdirkan, Allah yang memberikan hidayah. Dosennya itu bilang gak apa-apa, penting sidang dulu aja, katanya bab ini nanti aja. Masya Allah itu benar-benar lah nggak tahu saya berkata apa-apa lagi nggak bisa berkata apa-apa lagi pas itu karena benar-benar itu pertolongan Allah itu dan bisalah sidang bulan Januari ternyata dan Februari bisa wisuda gitu dan orang tua juga mengizinkan buat berangkat gitu walaupun pas sudah berangkat ditelepon terus kapan pulang itu bukan perjuangan ya sedikit perjalanan saya mendapatkan beasiswa di Sulaimania gitu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau saya lihat Kang Ya, Pak Yayan Iza. ini ya apa jago melobi ya, lobi sini, lobi sini, lobi orang tua, lobi guru. Iya, iya. Bakat kan Pemerintah. bakatku butuh Iya, iya, iya. Iya, Masya Allah. Ini selanjutnya ya Kang Yan, ini luar biasa banyak banget yang tertarik dengan obrolan kita gitu ya. Jadi ini ada juga pertanyaan dari Teh Sutianingsih. Kak, pesantren Sulaimaniyah itu khusus untuk ikhwan ya? Ada nggak sih untuk akhwatnya Kang Yan? iya. Untuk Sulaimaniyah itu kalau untuk mahasiswa itu baru untuk Ikhwan. Katanya sih nggak akan dibuka sih untuk Ahwat kalau untuk mahasiswanya. Tapi untuk tahfiz itu ada untuk Ahwat. Untuk perempuan ada. Sampai sekarang kan udah ada yang di Turki juga yang perempuan dari Indonesia yang melalui yang lewat Sulaimaniyah gitu. Tapi itu yang lewat tahfiz. Lewat Itu. tahfiz jadi lulusan SMP atau lulusan SMA mondok dulu di pesantren, ngafal Quran sampai beres baru berangkat. Nah, itu yang Ahwat ada. Tapi ya untuk Ikhwan apa untuk Ahwat buat kuliah itu belum dibuka seperti itu Kang Isan. Oh gitu ya. Jadi iya memang sih sebetulnya ada anak dari Dewan Pembina kami itu anak dari Abah Aziz. Dia lagi belajar juga di Izmir katanya. Di Izmir itu lebah mana fatihnya Kang Yayan? Sempat gimana? Iya di Izmir Kang Yayan katanya itu jauh dari itu Fatih. Ya lumayan Kang. Nah, kemarin sempat ziarah ke sana ke Izmir sekitar 12 jam dari Istanbul Oh, naik bis gitu. Lumayan jauh juga di sana. Memang ada asrama Sulaimaniyah tersebar di berbagai kota gitu, berbagai kota dan mungkin di berbagai negara juga. Dan ya kemarin sempat juga sama Pak siapa namanya? Kang Astaga, lupa. Haji. Ya, ya sempat bilang juga ada anaknya katanya di sini. Dan sama programnya itu. Tapi ya itu kalau perempuan programnya bukan mahasiswa, bukan program yang kuliahan gitu, yang tahfiz. Tapi lebih bagus sebenarnya yang tahfiz itu. Cuma mungkin teman-teman akhwat yang apa, yang mau program kuliah itu belum ada gitu, belum ada bisa. Oh, gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, lanjut ya Kang Yan ya. Ini nah dari Teh Cici Lestari gitu. Kenal mungkin ya Kang Yan ya. Oh Ini ya, ya, Cici. ngebahas tentang Turki, bukan hanya ingat Muhammad Al-Fatih, tapi ingat juga ulama hebat pada masa runtuhnya Turki Utsmani, yaitu Badiuzzamani Said Nursi bikin terharu katanya. Terus ini pertanyaannya, kan baru-baru ini Hagia Sophia diaktifkan lagi jadi masjid ya. Nah, pas keputusan ini diambil, apakah ada pertentangan dari masyarakat di sana, atau emang di sana teh ruhiyah masyarakatnya sudah satu arah mendukung semua? Nah, itu pertanyaannya. Saya sih pusing ya, pertanyaan. Silakan mungkin langsung dijawab. Gitu. Ya, semenjak kemarin penentuan apa namanya, ya tetaplah ada yang namanya masyarakat itu ada yang pro dan kontra gitu. Dan di sini emang dari segi mungkin pandangan dari luar ruhiyah di sini tinggi atau besar gitu. Saya pas ketika di sini ya kembali lagi karena ada pengaruh-pengaruh pemerintahan terdahulu yang mungkin teman-teman sahabat-sahabat ketahui juga sekulerisme gitu. Ada orang-orang yang masih fanatik gitu. Orang-orang yang masih berideologi sekulerisme. Ada orang-orang yang memang menantang juga. Dan ada orang-orang juga yang mungkin oknum gitu yang Allah alam agamanya apa yang menantang juga. Tapi nggak alhamdulillah yang nggak apa, nggak terlalu gelombang besar gitu. Jadi cuma dikit-dikit lah. Jadi tapi tetap ada kontra. Tapi alhamdulillah nggak terlalu besar dan tidak berpengaruh gitu. Nggak terlalu pengaruh untuk keputusan presiden pas ketika itu gitu. Dan banyaknya juga sih kontranya dari luar sebenarnya dari luar Turki sendiri karena memang apa ikon Hagia Sophia ini bukan hanya buat orang Turki gitu
ketika dijadikan gereja itu kan jadi ikon orang-orang Kristen. Itu kan gereja terbesar pas zamannya gitu. Jadi sejarahnya yang mungkin nggak mau dihilangkan, jadi mereka kontra juga. Dan begitupun orang Islam karena ini menjadi suatu kebangkitan atau tanda kebangkitan orang Islam gitu kan. Jadi orang Islam harus dijadikan itu sebuah masjid gitu. Jadi emang ada pro kontra pas masa itu dan emang kebanyakan itu dari luar sebenarnya, dari luar negara Turki gitu. Karena emang ya tadi karena ikon yang luar biasa itu jadi pandangan orang lain, apa pandangan dari negara luar mengharuskan itu nggak dirubah gitu, seperti itu. Oh, iya iya Dan iya. ini juga sih sahabat-sahabat apa namanya orang di Turki itu ya mungkin sedikit informasi bahwa memang kelihatan dari ruhaninya memang tinggi, emang ada juga, tapi ada beberapa orang yang samalah ada kayak Islam KTP gitu, orang yang memang ngaku Islam tapi eh, nggak mau sholat gitu. Saya Islam tapi saya nggak sholat. Itu jelas banget ngomongnya gitu gitu. Saya Islam tapi nggak sholat gitu. Terus ada yang kalau di sini budayanya kayak buat tasbih. Kalau mungkin teman-teman yang pernah ke Turki atau mungkin nanti ada lihat orang Turki gitu ya, lihat mereka tuh sering bawa tasbih. Sering bawa tasbih. Dikira kan wah, masya Allah nih tiap tempat zikir gitu, tiap waktu zikir. Ternyata itu bukan zikiran mereka, tapi itu kebiasaan kayak main apa ya? Kayak mainan gitu, kayak mainan bukan zikir. Katanya seperti itu banyaknya. Jadi kelihatan apa namanya, tapi itu ada beberapa budaya Utsmani yang masih dilaksanain banyak seperti itu, tapi ya banyak juga hal-hal sekularisme, banyak hal-hal yang apa campur dari budaya Eropa karena emang terutama Istanbul karena memang banyak apa namanya banyak pendatang gitu, banyak orang asing sehingga mau nggak mau terpengaruh oleh dari luar gitu, termasuk Izmir salah satu negara yang terkenal dengan sekularisme kental banget di sana. Jadi Bapak Presiden yang dulu tuh yang apa mendirikan Republik Turki itu di sana diagung-agungkan gitu. Jadi kalau di Indonesia tuh kayak pahlawannya lah, kayak Soekarno lah. Jadi mereka tuh ya fotonya tuh dipasang di rumah lah, dipasang di apa namanya di ruangan di kantor gitu. Jadi diagung-agungkan seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Iya iya iya. Jadi itu ya Teh Cici Lestari mudah-mudahan terjawab. Dan ini pertanyaan sambungan sebetulnya. Jadi Kang Yayan berarti pernah atau sempat sholat di Hagia Sophia nggak? Ini kata Teh Yayan. Halo, halo Kang Yayan. Halo Kang Yayan. Oh, iya iya iya. Jadi saking semangatnya kita membahas tentang Turki ini luar biasa ya. Eh, sampai sampai kenapa ya? Pindah device sepertinya Kang Yayan. Ya masih kita tunggu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau bertanya lagi ini dipersilakan ya untuk ditulis di kolom chat langsung karena masih ada beberapa saat kita ini ya apa waktunya masih ada. Jadi teman-teman silakan untuk uh, tuliskan di kolom chat gitu ya. Ini luar biasa ya. Ternyata banyak sekali yang uh, kita baru tahu hari ini gitu ya. Luar biasa banget. Izmir jauh dari Istanbul. Ya, ya benar ya. Tadi 12 jam ibarat ibarat kata Majalengka mau lah mungkin 12 jam jalan kaki. Halo Kang Yan. Masih di mute Kang Yan belum. Oh, sebentar. Sebentar Kang Yan. Oke. Silakan Kang Yan bisa di
Assalamualaikum. Halo Kang Isan. Ada suaranya Kang Isan. Halo. Halo. Kang Ian, ada. Alhamdulillah. Maaf Kang Isan, ini laptopnya sedikit ada masalah ternyata. Alhamdulillah punya ada HP. Oh, oke, nggak apa-apa Kang Ian. Tapi agak kresek-kresek ya. Kresek. Halo. Gimana Kang Isan? Oke. Cukup. Ya tadi Kang Ian melanjutkan ya pertanyaan yang tadi. Jadi Kang Ian ini pernah atau sempat nggak sih sholat di Hagia Sophia? Ini pertanyaan dari Teh Yayan lagi nih. Saking excitednya tentang Turki ini. Ya. Alhamdulillah berkesempatan beberapa kali sholat di Hagia Sophia. Kalau sholat Jumat sih baru sekali di sana. Karena memang awalnya pas pertama kali pembukaan gitu mau ke sana, tapi ternyata padat sekali. Dan pas masa itu kan masa corona juga, jadi dari asrama juga nggak mengizinkan, jadi takutnya mungkin tersebar virus dan sebagainya gitu, jadi nggak menganjurkan di Hagia Sophia. Tapi alhamdulillah hari Sabtunya atau hari Ahadnya, Sabtu sama Ahad itu langsung berkunjung ke sana, dan alhamdulillah sholat asar di sana pertama kali pas itu setelah pembukaan itu hari Sabtunya. Iya. Itu ya berarti sempat mengalami ketika sholat di sana merasa jadi Muhammad Al-Fatih nggak? Iya. Serasa mau jihad gitu ya, Masya Allah. Jihad karena emang orang Turki gimana ya? Ya emang di sini mungkin ya orang Turki itu kan terlahir dari dari perang gitu ya. Jadi orang-orangnya tuh cekatan mau perang gitu. Sampai ngantri pun ya keras lah, pas ngantri itu keras kayak mau perang gitu. Kalau orang Indonesia kan terlahir dari jajahan gitu ya. Jadi ya mangga gitu. Enggak. Iya. Masya Allah. Ya, keren. Nah ini ada lagi nih Kang Ian, pertanyaan dari Teh Rindiani. Punten Kak, izin bertanya, mendengar kisah kakak yang diceritakan tadi memang tidak mudah untuk sampai ke Turki. Pernah gak sih Kak down semangat untuk ke Turki, dan apa motivasi kakak untuk mengembalikan semangat tersebut? Itu pertanyaan pertama dulu ya, jadi nanti ada pertanyaan kedua. Oke. Ya memang setiap apa yang diperjuangkan pasti harus ada yang dikorbankan gitu ya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Karena memang apa yang kita inginkan tuh nggak mudah untuk dijalankan gitu. Banyak hal-hal yang harus dilewati seperti itu. Ya sama, tetap pasti ketika ada tujuan tuh down ada gitu. Pun ketika udah di sini down pun ada. Misal merasa kok gini kok gitu, pengen pulang dan nggak betah dan sebagainya, itu masih ada. Karena kembali lagi kan kalau niat tuh bukan hanya di awal gitu. Niat tuh kan di awal, tengah, di akhir. Mungkin lolos di niat pertama, niat tengah-tengah nggak lolos, dan itu harus diperbaiki lagi niatnya. Dan pun ketika udah beres pertama, tengah, di akhir pun bisa jadi belok kalau niatnya gitu kan. Bisa jadi di akhir ketika udah mendapatkan sesuatu yang didapatkan ternyata belok dengan niat. Tapi tetap harus apa sih niat kalian gitu? Apa sih niat kita untuk memperjuangkan apa yang kita inginkan gitu? Kalau saya gitu kembali lagi, apa sih yang saya niatkan untuk kesini gitu? Apa yang saya perjuangkan sih sebenarnya gitu? Apakah berpengaruh terhadap hidup saya? Apa pengaruh terhadap amal ibadah saya gitu? Yang menjadi motivasi kuat saya itu gitu. Karena kembali lagi tadi motivasi dari ustadz saya ketika itu, saya mau meninggal ketika mengajar atau belajar kan. Nah, saya kan belum bisa ngajar, ya udahlah saya berusaha untuk belajar terus gitu. Itu motivasi saya sih, belajar terus gitu. Dan terus menggali niat gitu, memperbaharui niat, diingatkan oleh apa sih tujuan utamanya, apa sih yang menjadi harapannya gitu, menjadi yang diusahakannya gitu. Kalau saya gitu yang saya lakukan selama ini. Iya. Jadi kembali ke niat awal ya Kang Ian ya, karena memang pasti ada aja gitu ya, nggak mungkin terus lurus jalannya gitu, nggak mungkin terus mudah gitu ya jalannya, pasti ada down-nya. Ya Teh Rindiani mudah-mudahan terjawab. Dan mungkin pertanyaan kedua
Untuk jurusan di Turki sendiri, apakah jurusan yang paling berpotensi besar pada beasiswanya, Kak? Ada nggak mungkin Apa? yang Kang Yayan tahu Ah, di Turki jurusan apa nih yang paling berpotensi besar untuk kemudian dapat beasiswa? Gitu. kalau yang berpotensi besar mungkin jurusan yang memang sedikit peminatnya ya. Rata-rata sih kalau misal kita berpikir itu sedikit peminatnya dan ternyata banyak yang mikir gitu ya, ternyata banyak lagi peminatnya. Jadi emang sih kebanyak yang sejauh ini yang masih sedikit peminatnya tapi di jurusan-jurusan teknik, jurusan umum gitu. Karena emang tapi itu ya kembali lagi ke jurusan yang memang tidak nggak apa ya nggak bagus tuh di Turkinya dan emang sedikit peminatnya. Tapi itu peluang masuk beasiswanya besar gitu. Tapi kembali lagi masuk beasiswanya berdasarkan jurusan yang kita inginkan atau memang jurusan yang kosong gitu kan. Kalau misal jurusan yang di sininya nggak bagus, ya itu maksudnya besar gitu. Jurusan teknik, jurusan apa namanya mesin yang gitu-gitu itu peluangnya bisa gede. Tapi ya gitu kualitasnya nggak bagus lah. Oh iya iya. Iya. Baik baik baik. Itu ya Teh Tapi Rindi. jurusan agama itu Kalau jurusan agama kenapa Kang Yan? termasuk banyak peminat sejarah gitu. Ya sejarah ya pasti ya. Betul betul betul. Oke itu ya Teh Rindiani mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. eh ya masih ada ya waktu Kang Yan. Ini dari Kang Syamsuddin. Kang Yayan mau tanya, mazhab fikih di Turki mengikut ke mazhab siapa? Mungkin Kang Yayan boleh di-share. Oh iya. Di Turki sendiri mazhabnya sama kayak di Indonesia sebenarnya ada campuran gitu, tapi mayoritas di Turki itu Hanafi. Mazhabnya Hanafi. Ada sedikit kali kalau apa namanya Syafi'i itu minoritas sekali di sini. Tapi memang kebanyakannya atau apa namanya mazhab resminya di negara Turki itu Hanafi itu. Makanya banyak hal-hal yang memang beda juga sih. Misal kalau sholat jenazah ya, kalau sholat jenazah itu salah satunya nih perbedaannya. Sholat jenazah di Turki itu nggak mensolatkan jenazah di dalam masjid gitu, tapi di luar. Mungkin tadi kalau misal teman-teman lihat di video ada di luar tuh ada tempat buat mayat, ada buat keranda gitu. Nah di situ mayatnya di situ, tapi sholatnya di dalam tetap. Sholatnya di dalam masjid tetap, cuma mayatnya itu nggak dibawa ke dalam gitu, tapi tetap di luar. Nah itu salah satu perbedaannya. Terus ada kalau di Turki itu perbedaan kalau misal sholat subuh itu diakhirkan, nah itu. Terus misal tarawih juga agak sedikit beda juga dari mulai kunutnya tuh nggak ngangkat tangan misal sampai saya juga beberapa kali kena prank pas sholat tarawih. Sholat tarawih di sini dari awal tuh sampai akhir tuh ada kunut, tapi kunutnya tuh nggak ngangkat tangan gitu. Allahu Akbar tuh gini lagi. Pertama kali sholat udah sampai sekarang itu masih kena gitu kadang. Prank langsung sujud ke bawah gitu padahal kunut mereka. Dan kayak gini. Ya itulah perbedaannya. Tapi luar biasa indahnya perbedaan gitu ya. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Iya, jadi seperti yang mungkin sering dilakukan ya ketika awal-awal kunutan di Indonesia gitu ya. Tiba-tiba jempol aja sujud gitu ya. Luar biasa, luar Ya, biasa. yang lain masih bangun. Iya, 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 luar biasa. Itu ya Kang Syamsuddin mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terus saya juga penasaran, Kang Yan. Tadi kan di Sulaimaniyah itu ada jalur tahfidz kan ya. Jadi untuk ada untuk akhwat dan juga ikhwan mungkin ya. Nah, ini ada minimal hafalan nggak sih Kang Yan untuk tahfidz ini atau memang yang benar-benar sudah hafiz gitu? Ada siswa atau seperti apa? Gini, jadi tetap Kang Isan ada seleksi gitu, ada seleksi berkas sama ada seleksi hafalan dan nanti tuh ada seleksi karantina. Jadi selama kurang lebih seminggu nanti anaknya itu di asrama selama seminggu itu, selama per hari itu bisakah ngapal satu halaman atau enggak gitu. Apakah bisa kira mengikuti proses hafalan dari asrama karena metode hafalan dari asrama itu agak sedikit beda Kang Isan. Jadi bukan dari depan, dari misal juz pertama tuh apa? Juz pertama nih ngapal, tapi nggak dari awal halaman terakhir gitu, dari belakang ke awal gitu. Nah, pas minggu karantina itu dites lah, mereka ngafal apakah bisa atau enggak, kuat atau enggak. Yang kemungkinan bisa ngafal ya diterima, yang kemungkinan mungkin susah ya mungkin di waiting list seperti itu. Tapi kalau dari segi hafalan minimal nggak ada gitu. Misal minimal hafal 5 juz untuk keterima enggak gitu. Tapi ya gitu, apakah bisa mengikuti program atau enggak gitu. Sama
aktivitas di asrama atau enggak gitu. Kalau minimal hafalan enggak. Dan memang enggak, tapi ada sih pas dulu ada yang memang udah hafal terus ke asrama belajar lagi. Berangkat ada juga yang seperti itu dulu. Tapi sekarang ya penerimanya seperti itu. Untuk beasiswa terutama. Kalau untuk yang umum mungkin masih diterima lah. Walaupun memang susah menghafal, misalnya seminggu susah menghafal halaman, tapi masih diterima. Tapi itu program reguler. Jadi ada uang tepat juga gitu. Harus program 2 tahun gitu. Seperti itu Kang Isan. Iya. Berarti mungkin adik-adik binaan Dirida ini ya sangat berkesempatan untuk kemudian lulus dari SMP langsung ke ini ya ke Turki gitu ya, Masya Allah. Insya Allah ada. Insya Allah. Iya. Terus ini Kang Yan, ini kan tadi tentang Turki. Ini tentang Kang Yayan. Kalau Kang Yayan kangen keluarga di Indonesia, biasanya ngapain tuh, Kang? Kalau kangen Kang Isan, obat kangen sebenarnya kan bertemu ya. Iya. Tapi yang sejauh ini alhamdulillah setiap minggu masih nelpon ke orang tua. Malah ya sekarang udah berkurang sampai 2 minggu sekali lah. Kalau dulu pas pertama datang 1 hari tuh 3 kali lah nelpon istilahnya gitu. Tapi sekarang seminggu sekali berkurang dan sekarang mulai 2 minggu sekali lah untuk nelpon orang tua. Tapi kembali lagi kalau misal kangen orang tua ya pertama pasti mendoakan ya. Kedua ya nanya kabar, minimal udah tahu sehat kan udah tenang gitu ya. Apalagi mungkin orang tua sih yang lebih khawatir sebenarnya ketika pas pertama pandemi juga kan, corona, disuruh pulang katanya kan, takut apa-apa mungkin. Tapi ya kembali lagi niat disampaikan ya seperti apa, dan insya Allah ketika mungkin ya qadarullahnya takdir Allah yang meninggal di sini gitu kan, ya insya Allah sahih gitu. Tapi memang ketika kangen ya seperti itu Kang Isan, paling nanya kabar dan telepon. Dan alhamdulillah kan kalau sekarang bisa video call kan, bisa pakai WhatsApp gitu, jadi langsung melihat lah walaupun nggak bisa itu tapi bisa dilihat gitu. Iya. Luar biasa ya. Jadi kalau kangen memang obatnya rindu ya. Kangen berarti rindu gimana Kang? Apa sih? Kalau kangen obatnya bertemu, kok rindu ya. Dan itu adalah rindu. Iya. Terus ini Kang Yan, ini mungkin kalau dari teman-teman tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir. Jadi Kang Yan, kalau misal di Turki dan di Indonesia, kultur shocknya apa sih di Turki ini? Ya, mungkin yang saya rasain ya dari budaya orang Turki. Pertama makanan tuh kelihatan enak tapi aneh rasanya gitu ya. Ada yang hambar lah, ada yang kelihatan manis tapi asam gitu. Itu mungkin agak pertama kali sih itu yang agak lumayan lah gitu ya. Yang pertama. Terus kedua budaya orang Turki, karena tadi ya saya sampaikan orang Turki itu terdidik dari hasil perang gitu ya. Jadi orang-orangnya tuh keras gitu. Walaupun umurnya 20 tahun tuh lebih gede, lebih besar lah. Sampai ya ada yang berani nepak ini itu di umur yang 15 tahun gitu. Tapi emang badannya lebih gede gitu. Ya, karena emang ya baru paham juga sih kenapa Muhammad Al-Fatih umur 21 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel, karena umur 21 tahun tuh udah gede gitu. Badannya udah gede dan emang beraninya udah gede juga. Kalau Indonesia kan 21 tahun main TikTok mungkin atau main apa gitu kan. Tapi emang bedanya di situ. Dan mungkin budaya itu yang beda juga pas ketika bertemu orang-orang Turki itu kok keras banget gitu. Kayak marah gitu orangnya itu, kayak ya pas nyuruh ini tuh nyuruh itu tuh pakai keras lah gitu. Orang Indonesia sendiri kan lembut-lembut gitu, apalagi orang Sunda mungkin ya kadang langsung kena hati gitu, langsung kok gini, tapi nggak marah gitu. Nggak marah, dia emang budayanya seperti itu. Sampai kan dibilang sama ustadz-ustadz juga kalau misal orang Turki itu cepat marah tapi cepat baikan juga. Dan udah ribut mereka gitu, tapi langsung baikan gitu, sampai bisa makan barengan lah gitu. Itu budaya mereka seperti itu. Dan emang itu pertama-tama wah luar biasa, capek hati juga Kang Isan. Ada yang mungkin umurnya di bawah tapi ada iya gitu. Kepala dan sebagainya, itu emang budaya mereka katanya. Tapi kembali lagi setelah beberapa lama ya alhamdulillah bisa dipahami lah sedikitnya gitu. Dan kita juga bisa menyampaikan orang Indonesia itu seperti ini, nggak mau seperti ini kan gitu. Dan mereka paham juga gitu. Iya. Ada yang culas juga ya ternyata di Turki ya. Umur 15 tahun lupa ini. Dahsyat. Ya, pantesan ya.
ini umur 15 tahunnya udah jadi Zaganos gitu ya, itu luar biasa. Ini ada satu pertanyaan lagi ngomongin makanan Turki apa aja yang udah pernah dicobain? Banyak sih sebetulnya Teh Tia ya kemungkinan, tapi apa yang paling berkesan gitu, baik berkesan baik ataupun kesannya buruk? Makanan apa ya? Oh iya, dulu kan kalau makanan Turki itu ini ya, kebab bangsa ya, kebab. Nah, iya, kebab Turki. Saya selama di Indonesia belum pernah makan kebab sebenarnya kan Gisa. Tapi alhamdulillah pas itu gitu, oh ya itu yang bersahabat dengan lidah, masih bisa menyesuaikan gitu. Tapi ya ada perbedaan sama kita harus pakai sambal, misalnya ada pakai garam lagi. Makanya kan banyak orang-orang Indonesia yang nitip itu sambal, nitip garam itu buat makanan tambahannya gitu. Terus ada juga makanan Turki itu çiğ namanya, daging mentah katanya, çiğ. Tapi itu cuma bukan daging, tapi emang aneh juga rasanya. Terus banyak sorba tuh semacam sopnya macam-macam. Kalau itu kayak makannya tuh sebelum makan tuh makan berat nih, makan sop dulu, ada makan sop sorba namanya, dan setelah itu baru makan berat. Nah itu alhamdulillah bersahabat juga lah, nggak terlalu jauh lah rasanya gitu. Terus kalau pagi kan biasanya nasi ya, di sini roti gitu kan. Yang pertama-tama ya pagi makan roti, ya siang makan nasi kan. Makan lagi, makan lagi gitu. Karena emang nggak biasa juga, tapi alhamdulillah lama-kelamaan ya lebih biasa, dan ternyata berat badan bertambah Kang Isan pagi makan roti. Iya, terlihat. Jadi makanan itu ya Mehmet gitu ya, jadi membuat tubuh ya apa sih itu? Ya luar biasa ya kalian. Nggak kerasa ternyata ini sudah di Indonesia mau jam 10 gitu ya. Jadi ini sebetulnya ini pembicaranya seru banget. Sebetulnya saya pun masih banyak sih yang saya tulis kemudian belum saya tanya, tapi mudah-mudahan tidak apa-apa, lain waktu bisa kita kemudian lanjutkan ya Kang Yayan. Mungkin terakhir dari Kang Yayan ada closing statement gitu ya untuk teman-teman yang hadir gitu khususnya. Ya teman-teman sekalian, siapapun yang hadir pada hari ini gitu, pada sore hari ini, malam hari ini, semoga Allah takdirkan ada kesempatan untuk bisa berkunjung ke Turki, entah itu belajar, entah itu hanya liburan, entah itu hanya sedikit menengok, insya Allah semoga ada takdirnya. Dan teman-teman mungkin yang berusaha atau beasiswa, semoga ikhtiar gitu, tapi harus juga kita terus dan sebenarnya Allah yang terbaik yang dapatkan gitu, entah itu hasilnya sesuai dengan keinginan, tapi pasti sesuai dengan Tuhan gitu. Allah tidak pernah salah memberikan takdir hambanya, tapi pasti takdir terbaik. Hanya pandangan manusia saja yang merasa itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, seperti itu. Sekali lagi, ini tadi yang saya tekankan juga, perbanyak doakan orang lain. Tadi yang 3 hal, perbanyak sholat sunnah, perbanyak sedekah, banyak minta doa kepada orang soleh dan solehah gitu. Selain mendoakan, doakan juga orang lain gitu. Seperti itu. Karena ketika kita mendoakan orang lain secara sembunyi-sembunyi, ada hadis mengatakan bahwa malaikat juga mengaminkan untuk kita. Dan pertanyaannya, ketika kita diaminkan oleh malaikat, doa kita ke orang lain atau doa malaikat yang terkabul gitu. Dan pastinya doa malaikat yang lebih terkabul gitu. Walaupun memang kita terkabul buat orang lain. Jadinya ketika kita mendoakan orang lain kebaikan, yaitu buat kita sendiri. Gitu, sampai insya Allah terbaik dalam kehidupan kita, dan seperti itu. Terima kasih Kang Isan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Kang Yayan atas sharing malam ini, seru banget, luar biasa. Tentunya kalau ditambah sampai buka puasa di sana mungkin bisa ya, tapi qadarullah ini waktu sudah menunjukkan malam banget gitu ya. Kang Yayan sekali lagi terima kasih banyak sudah sharing, dan juga teman-teman yang hadir terima kasih banyak sudah bergabung sampai akhir. Sebelum nanti teman-teman keluar, seperti biasa kita akan dokumentasikan dulu agenda ini. Silakan di open cam ya, untuk kemudian kita dokumentasikan agenda kita pada malam hari ini. Kang Yayan sambil nunggu teman-teman di open cam,
bahasa Turkinya terima kasih itu apa ya? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür. Desekur, Teşekkür ederim. tesekur, Ederim. ederim. Oke. Tesekur, Ederim. ederim. Ya, kita dapat satu kosakata ya bahasa Turki, Teşekkür Jawabnya ederim. ederim. Rica ederim. Oke teman-teman, boleh open cam yang mungkin masih bisa untuk dokumentasi, boleh semuanya dinyalakan kameranya, kamera depannya ya. Kita akan dokumentasi untuk sebelum kita pamitan ya. Boleh semuanya di open cam terlebih dahulu ya. Boleh semuanya, ada berapa? Oh, tinggal satu layar saja ya. Sekali lagi teşekkür ederim untuk semua peserta yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Boleh kita langsung dokumentasi ya, Kak Nurjaya, aba-aba dari saya boleh ya. Oke. 1, 2. Oke, ya masih ada ini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah, terima kasih ya. Teşekkür ederim ya. Rica ederim. Oh, iya itu. Iya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir sampai selesai ini. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa besok hari Senin ya. Minggu depan kita masih ada jalan-jalan di Diary Ramadan. Minggu depan masih ada beberapa negara. Kita akan ke Australia, kemudian kita akan ke Madinah juga gitu ya. Untuk di Australia kita akan bertemu Kang Wildan nanti ya. Di sana Kang Wildan sudah bekerja sebagai apa ya? Di solar rumah gitu ya. Terus di Madinah ada Kang Ihsan Muhammad Ramdan, dulu juga sahabat di Darut Tauhid gitu ya. Kita akan menggali keseruan yang ada di sana. Teman-teman, teşekkür ederim. Sebelum bubar, ini ada satu kata yang melekat gitu ya. Materinya tentang Turki, tapi yang kata-katanya yang saya ingat adalah jangan kecewa terhadap takdir Allah, yang datang selalu lebih baik dari yang pergi gitu ya. Sekali lagi teşekkür ederim untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.